Konon katanya yang datang ke sini, yang ziarah ke sini itu yang pengen adu ketangkasan ya, hutan belantara. Tapi di sini uniknya nih banyak bebatuan, gundukan-gundukan tertata ya, penghubung antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasik ya. Namanya itu Makam Chandra Koleang ya, perlu dulur ketahui. Udah pernah sih ke makam ini berziarah, waktu itu ya biasa untuk waktu masih masa-masa kelam. Saya kan pemain judi dulunya ya. Jangan pernah meminta kepada yang telah pergi, karena tempat meminta hanyalah kepada Sang Pencipta. Setiap langkah menuju makam keramat bukan sekedar perjalanan jasmani, melainkan perjalanan batin. Di balik lisan yang sunyi tersimpan jejak orang-orang soleh yang telah ikhlas mengabdikan hidupnya untuk kebaikan dan ketakwaan. Yang namanya ziarah itu bukan untuk memuja, tapi untuk merenung, mengingat bahwa hidup ini sementara dan bekal terbaik adalah amal dan doa. Sudah saatnya kita bisa memahami lebih dalam ya, apa sebenarnya maksud dan tujuan berziarah ke makam keramat ini. Apakah sekadar tradisi atau ada hikmah yang jauh lebih tinggi? Dulur Jona Pasundan, mari kita telusuri ya ke sana tuh, makam keramatnya ada di sana. Dan emang di sini juga ada nih beberapa makam, tapi ini kayaknya makam keluarga, soalnya di sini ada jejak botol mineral, ada jejak ya bekas ziarah keluarga juga ya. Mari kita telusuri ke sana. Kita langsung saja menuju ke sana ya, telusuri perjalanannya. Dan memang di sini juga banyak nih, ada berapa makam ya. Tapi ini makam keluarga. Kita menuju ke sebelah sana, ada dua makam. Nah, di sana ada dua makam. Tapi makam yang dianggap keramat itu yang paling ujung sana tuh. Dan kelihatan makamnya juga seperti tidak terurus kalau yang itu tuh. Kalau yang ini masih terurus, masih bersih. Ada jejak yang suka ke sini ya. Nah, makamnya yang ini nih, dulur. Ini yang disebut makam keramat. Tapi konon katanya ini bukan makam ya, tapi patilasan. Dan konon katanya yang datang ke sini, yang ziarah ke sini itu yang pengen adu ketangkasan ya. Adu ketangkasan atau judeng ya istilahnya, judeng. Jangan ini, jangan terlalu vulgar. Dan yang uniknya dulu ini, di sini ada gundukan batu, sepertinya daerah sini itu, lokasi di sini itu tadinya bekas ada orang yang mukim di sini ya dulu. Soalnya ini hutan tuh, hutan belantara. Tapi di sini uniknya nih banyak bebatuan, gundukan-gundukan tertata ya sepertinya. Dan di sana juga tadi pas saya di video opening tuh kayak semacam bekas pondasi, tapi bukan pakai tembok ya, batu sama tanah biasa. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja view pemandangan dari atas, dan mungkin juga bisa melihat makam keramat ini dari atas ya. Tapi tidak memungkinkan saya untuk take off dari sini, soalnya lihat nih dulur-dulur. Gak mungkin drone saya bisa take off dari sini. Saya mungkin take off dari sana, dari pesawahan ya. Nah, dari sana tuh ada pesawahan di sana. Langsung saja ya, kita terbang. Selamat menyaksikan. Arming, one, two, take off. Bismillahirrahmanirrahim, dulur. Semoga penerbangan kali ini ya selamat seperti biasa. Selamat sampai landing kembali. Dan penerbangan kali ini saya berada di antara 4 desa yang secara langsung berbatasan ya. Desa Kelapa II,
Desa Sukadana, Desa Cipendei, dan juga Desa Cigaleh. Ini langsung berbatasan dan kita langsung saja disuguhi pemandangan jalan yang begitu indah, dan jalan ini penghubung antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasik ya. Tidak lupa juga dibumbui pesawahan yang begitu indah, begitu hijau asri. Di depan ada tikungan super tajam ini dulur, langsung shoot ke atas, barangkali ada sesuatu di sana. Belok kiri sajalah dan naikkan saja ini drone-nya sedikit, karena pucuk-pucuk pohonnya itu loh, pucuk-pucuk pohonnya lumayan tinggi ya. Nah, ini perbatasan antara Desa Kelapa II dan Desa Sukadana. Ini tepatnya di sini nih, dulur. Mungkin saya ke kiri aja ya, sambil lihat-lihat pemandangan yang cukup menggoda, cukup enak dipandang ya. Wow, indahnya Majalengka Selatan. Kita berusaha melewati jalur yang tadi ya, jalur awal. Saya lewati lagi ke sini untuk menuju perbatasan Desa Cigaleh sama Desa Kelapa II. Mungkin ya seperti biasa dulur, di tengah-tengah perjalanan saya pasti persembahkan review atau sepil pemandangan pesawahan yang lagi menghijau dulur. Barangkali saya sempat nanti ya akan review lagi pesawahan ini ketika padanya sedang menguning atau musim panen. Nggak kebayang indahnya kayak gimana ya. Naikkan lagi drone-nya di sini karena ini lebih tinggi lagi. Biasa maklumlah yang namanya di perbukitan. Pengen ngedrive gitu ya susah. Apalagi ke sana tuh saya mungkin nggak bakalan sanggup ke sana dulur. Karena ada tower di sana tuh, lihat tuh towernya tinggi banget. Penerbang drone itu, pilot drone itu yang ngeri sih kalau ngelihat tower ya, takut. Ini rumah bagian selatan nih, rumah bagian selatan di Desa Kelapa II ya, paling selatan ini rumah nih. Kalau perbatasannya kan yang tadi perbatasan wilayahnya, kalau ini rumah yang paling selatan, paling ujung selatan di Desa Kelapa II. Dan yang akan saya review di sini yang paling penting nih dalam video kali ini, ada sebuah apa itu hutan di sebelah kanan ya. Belum ke shoot sama saya, sekedar gambaran saja. Dan di sana di hutan itu ada satu makam keramat, namanya itu makam Chandra Koleang ya. Perlu dulur ketahui, makam tersebut konon katanya banyak yang datang ziarah ke makam tersebut bagi mereka yang ingin adu ketangkasan ya, seperti mungkin duel atau ya mau pertandingan sepak bola, pertandingan volleyball, atau juga ada katanya tuh yang mau bermain judi ya. Katanya tuh nanti kita bahas lagi di sana karena ini drone-nya udah sampai ke sebuah perkampungan. Ini kampung belum ya, baru masuk ini. Kita shoot dulu ke bawah dan di depan sana ya. Oh, ke bawah dulu ini. Ada apa? Ada siapa di sini? Ternyata tidak ada yang aneh.
Ini dulur, dari tahun ke tahun kampung ini nih, dusun Sukamukti, Desa Cigale, perkembangan atau pertumbuhan penduduknya itu lumayan pesat tuh, makin padat aja ya. Dan ternyata itu ya, pusat Desa Cigalenya bisa kesut sama saya tuh, yang ada lapangan bola tuh. Lapangan bola yang di video sebelumnya saya sempat review ya, sempat saya komentari tentang perkembangan desa ini yang masih sangat dirahasiakan ya, jangan sampai ada yang tahu dulur. Ngomongnya kemana-mana ini jadi belepotan. Udahlah, kita lihat pemandangannya saja, jangan ngomongin yang aneh-aneh. Ini pesawahan sebelah sini begitu luas ya, kalau makin timur makin luas sebetulnya, tapi saya take off-nya pengen di tengah-tengah antara 4 perbatasan desa ya, atau perbatasan 4 desa ya. Nah, yang di sana itu Desa Cipendei dulu. Kita shoot dulu ke bawah. Ya, begitu indah. Shoot ke bawah lagi biar dapat gambarnya lebih menarik ya. Itu pesawahannya tuh kalau dari atas. Mantap pokoknya. Nah, itu yang sebelah kiri dulur tuh, yang saya maksud Desa Cipendei itu ya. Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeng, Kabupaten Majalengka. Nah, ini dia dulur. Indah ya Desa Cipendei, dari ketinggian berapa ini? 250 meter dulur ketinggian sekarang. Dan mungkin sebentar lagi naik lagi nih. Nah, ini saya menuju ke titik makam keramat yang ada di daerah sini ya, namanya makam keramat Chandra Koleang ini. Wow, ternyata remote-nya udah cerewet, ini udah ngoceh. Nah, ini dulur, pasnya ada di hutan ini makam keramat Chandra Koleang. Bagi siapa saja yang ingin berdoa ke sini, yang mau bertanding volleyball, bertanding sepak bola, atau adu ketangkasan contohnya UFC ya, tarung bebas atau tinju, macem-macem lah, atau judi juga bisa berziarah ke sini katanya biar unggul. Nah, ini dulur tepatnya di sini nih ya. Sejarahnya makam ini konon katanya dulu waktu dulu ya, ada kerbau berkelahi dan yang satunya kalah, kemudian lari ke makam ini, ke makam keramat ini. Setelah itu si kerbau yang kalah tersebut ya tiba-tiba balik lagi melawan dan jadi unggul, jadi pemenangnya dalam perkelahian antara 2 ekor kerbau tersebut. Itu konon katanya menurut cerita para orang tua. Tapi saya pribadi jujur ini, saya juga pribadi udah pernah sih ke makam ini berziarah. Waktu itu ya biasa, untuk waktu masih masa-masa kelam, saya kan pemain judi dulunya ya. Alhamdulillah dulur ya, ada kerasa gitu berdoa berziarah di makam ini, makam Chandra Koleang ya. Sebelum saya landing, saya berusaha muter-muter dulu lah. Ini soalnya baterai masih memungkinkan ini. Muter-muter dulu dikit. Nah, ini dari arah barat nih. Ada di hutan ini makam Chandra Koleang ya. Saya ambil kanan, shoot ke pesawahan yang atas ya, dari angle sini kameranya. Kemudian setelah ini mungkin saya belok kanan dan menuju pulang. Nah, ini ya, saya pulang dulu drone-nya. Tuh, titik home point saya ada di situ dulur. Nah, ini udah
belok-belok, sebentar lagi drone-nya turun, sebentar lagi landing. Semoga landingnya selamat. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ini suara drone-nya udah mulai kenceng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga landingnya selamat dulur. Dan alhamdulillahirobbil alamin. Ingatlah dulur, ketika kita berziarah ke suatu makam, kita itu sedang mengingat kematian, bukan memohon pada yang telah tiada. Berdoalah dengan ikhlas, niatkan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa kita pun akan menyusul nanti. Jangan pernah meminta kepada yang telah pergi, karena tempat meminta hanyalah kepada Sang Pencipta. Itulah dulur Jona Pasundan, tadi view lengkapnya sudah saya persembahkan ya dari kamera bawah, sepil atau review makam keramatnya, dan juga dari kamera atas saya persembahkan untuk keindahan pemandangannya dan juga melihat makam keramat dari atas ya. Jangan lupa dukungan kalian sangat dibutuhkan untuk perkembangan channel ini. Tekan tombol loncengnya, subscribe, like, komen, tinggalkan jejak komen terbaikmu ya di sini biar saya makin bersemangat dalam berkaryanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.